Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial penggunaan Zoom untuk berlisensi. Berikut caranya: buka dulu Google Chrome. Ya, setelah kita buka Google Chrome, kita masuk ke Google langsung ya. Bisa ketikkan sini www.google.id. Setelah itu masuk ke Zoom. Setelah kita buka Zoom, muncul seperti ini. Buka lagi, klik lagi. Masukkanlah username yang sudah ada, yang sudah berlisensi. Ya, setelah muncul seperti ini, kita pilih sign in. Ya, sign in. Baru kita masukkanlah di sini email dan password yang sudah diberikan yang berlisensi. Ya, ini contohnya berikut. Ya. Ini contoh email dan password yang sudah berlisensi, yang sudah diberikan. Masukkan emailnya dan password, kita sign in. Ya. Sign in. Ya, ini adalah aplikasi ataupun Zoom yang sudah berbayar, yang sudah berlisensi. Di sini muncul tidak ada pembatasan waktu lagi. Ini menandakan dia sudah berlisensi. Nah, lisensi yang digunakan di sini untuk 100 partisipan, ya, 100 partisipan. Ya. Berikutnya kita akan coba mengatur host dan co-host. Di sini kita lihat setting co-host. Karena tahu kita akan mengaktifkan menu co-hostnya. Kita setting di sini ada co-host. Bawah co-host. Nah, ini untuk mengatur co-hostnya. Schedule meetingnya mau kita aktifkan. Audio tipenya ini seperti bawaannya saja, ya, biarkan saja. Yang penting biasanya kalau kita menggunakan co-host, mengaktifkan menu co-host, kita bisa aktifkan. Terus file transfer, mana tahu kita mau mentransfer file pada saat chat meeting, kita aktifkan ini file transfer. Nah, ini aktif. Nanti bisa kita mengupload file pada saat kita Zoom meeting, ya, file untuk dari narasumber ke audiens. Berikutnya ini ada menu co-host. Co-host ini menandakan kalau co-hostnya kita akan gunakan menu co-host, kita aktifkan. Nah, seperti ini, berarti menu co-host nanti sudah bisa kita buat. Jadi sebagai seorang host nanti bisa ada wakil-wakilnya lagi untuk membantu co-host dalam pelaksanaan webinar. Berikutnya lagi, can share, apakah bisa di share nanti untuk partisipan, kita perbolehkan saja. Kalau ini jangan diaktifkan, kenapa? Nanti kita khawatirkan pada saat pemateri memberikan materi, men-share materinya, dikhawatirkan si partisipan akan men-share juga, ya, makanya kita nonaktifkan di sini. Ya, ini harus diaktifkan. Whiteboard, mana tahu kita membutuhkan untuk menulis, ya, kita aktifkan. Allow remove participant to join. Ini kalaupun ada partisipan kita buang, ya, supaya bisa bergabung lagi, kita aktifkan lagi nih, ya. Allow remove participant to rejoin, ya. Terus allow participant to rename. Nah, kita perbolehkan untuk rename, ya. Ini fitur-fitur yang harus kita aktifkan pada saat sebelum melaksanakan schedule meeting di Zoom, ya. Break room ini mau kita aktifkan juga boleh. Break room ini nanti kita mau memisah-misahkan, ini kelas A, kelas B, kelas C. Pokoknya ada 100 orang partisipan, kita akan membagi menjadi 3 kelas. Kita bisa menggunakan menu di breakout room, ya. Yang bisa membreak siapa? Jadi biasalah host yang bisa menentuin. Terus save caption, parent kamera control, biarkan saja. Virtual background, kita bisa aktifkan virtual backgroundnya nanti di sini, ya, virtual backgroundnya.
filter juga kita aktifkan. Oke, mungkin menu-menu ini saja yang sangat penting. Ini allow live streaming of meeting. Kalau kita mau membuat live streaming di YouTube ataupun di media sosial yang lain, kita bisa aktifkan menu allow live streaming. Karena ini adalah salah satu kelebihan daripada Zoom meeting yang berbayar. Ya. Kita bisa gunakan Facebook, Workspace, YouTube ataupun custom live streaming. Kita aktifkan. Artinya inilah untuk fasilitas live streaming di Zoom sekaligus di media sosial yang lain. Berikutnya notifikasi cloud record, apakah mau kita aktifkan juga boleh. Cloud record ini kita menyimpan penyimpanannya di cloud ya ataupun online. Oke, setelah selesai ini sudah cukup. Ini settingan-settingan yang perlu kita lihat ya pada saat sebelum pelaksanaan schedule meeting. Oke. If waiting room enable, nah, ini mau kita aktifkan apakah si orang yang akan bergabung ke Zoom kita, apakah boleh kita masukkan tanpa permisi atau harus permisi. Kalau kita harus permisi ya kita pilih yang kedua, be blocked from join the meeting. Yang kedua ini kalau ini tanpa harus permisi dia sudah bisa masuk dia langsung ya, seperti itu. Ini makanya meet authentication. Kalau tanpa harus izin host dia bisa masuk. Kalau ini be blocked dia harus ada izin host ya. Kita pilihkan ini save. Jadi settingan-settingan seperti ini perlu dilihat ya. Oke, setelah selesai kita akan coba mengatur schedule meeting kapan kita akan mengadakan pertemuan. Contohnya seperti ini. Saya mau mengadakan pertemuan ya. Nah, seperti ini simulasi akreditasi. Seperti ini contohnya ya. Schedule. Setelah schedule kita buatkan judulnya di sini. Contoh ya, contoh seperti ini. Nah, setelah contoh kita buatkan nanti durasi kapan kita akan melaksanakan meeting itu. Saya contoh buat hari ini tanggal 4 contohnya. Jamnya jam berapa? Ini saya buat jam 12 contohnya. Jam 12.00 saya buat PM. Ya, durasinya 1 jam contohnya, waktunya boleh waktu Jakarta. Nah, kalau ini generate automatical, nanti ID-nya bisa bebas. Kalau personal meeting ini nggak akan berubah, tapi ini saja nanti kode ID-nya. Dan passwordnya bisa kita tentuin sendiri. Ya, kalau kita menggunakan personal meeting. Tapi kalau generate, ya ini salah satunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau automatical kita tidak kita bisa menentukan orang-orang yang siapa saja yang bisa masuk. Kalau nanti yang personal meeting ini biasa digunakan untuk orang-orang yang publik ya, untuk umum. Passwordnya juga bisa kita tentuin. Berikutnya waiting room. Apabila seseorang ingin join, apakah boleh langsung masuk atau harus menunggu di ruang tunggu. Kalau kita langsung masuk ya kita nggak usah aktifkan waiting roomnya. Terus require authentication ya to join. Ini biasanya tidak perlu kita aktifkan. Kenapa? Nanti akan mempersulit orang atau peserta yang akan ikut Zoom meeting meminta untuk login dulu dia ke Zoom meeting. Nah, sebaiknya tidak usah kita aktifkan ya. Waiting room boleh kita aktifkan waiting room langsung ya. Kalau kita mau mengadakan seminar yang sifatnya menyeleksi peserta-peserta yang akan ikut. Berikutnya video audionya kita off-kan saja. Terus audionya kita gunakan yang board, multi-board ini bisa dua-dua, telepon bisa, komputer juga bisa. Nah ini meeting option ini yang paling penting. Allow partisipan to join, artinya diperbolehkan partisipan itu untuk selalu bergabung kapan saja, dan partisipan akan di-mute-kan suaranya. Terus break room akan kita aktifkan, boleh kita buat nanti ruangan-ruangannya. Kalau tidak perlu ya tidak usah, kalau hanya sekali satu ruangan saja ya.
Ya, yang berikutnya adalah automatical record. Dia akan terekam semua nanti. Terekam ke mana? Kalau dia online kita play in the cloud. Kalau di komputer kita pilih on the local computer. Oke. Setelah itu kita save. Sudah. Setelah kita simpan, nah, ini sudah ada. Kita akan mengundang orang lain atau partisipan dengan cara di sini ada link invite link di sini kita klik. Boleh kita kopikan langsung, boleh semuanya. Tapi kalau ini kan terlalu banyak teksnya, kita bisa menyeleksi mana bagian-bagian yang penting yang akan kita bagikan. Ini saja kita ambil topik sampai dengan passcode ya. Kita kopikan dan kita bagikanlah ke orang yang akan kita bagikan. Play notepad ya. Notepad. Jadi yang akan kita bagikan hanya ini saja. Nggak perlu, kalau memang topiknya nggak perlu kita sampaikan, jamnya ya. Seperti ini. Sudah, setelah itu sudah oke, sudah kita bagikan. Nanti ini melalui WA ataupun melalui apapun juga boleh. Maaf. Nah, ini melalui WA juga bisa nanti. Setelah itu kita buka start this meeting, nanti akan terbuka lah meeting dengan syarat di laptop kita sudah ada aplikasi Zoom yang sudah terinstall. Oke. Seperti ini contohnya. Ya. Ini prosesnya, ya. Seperti ini, join with computer. Ya. Kita buka gambarnya, videonya. Ini pas kebetulan video saya sedang digunakan untuk pembuatan ini, nanti akan ada videonya. Oke, ini mic-nya. Nanti partisipan bisa buka dari sini. Berapa jumlahnya? Ya, bisa muncul dari sini berapa orang yang muncul. Ya. Untuk post break, untuk record kita bisa dari sini. Ini proses merekam, bisa kita postkan. Kita tidak mau merekam event ini, kita bisa postkan dan kita bisa lanjut lagi. Untuk breakout room bisa kita pilih sendiri di sini, bisa kita atur berapa jumlah ruangan yang akan kita buat. Ya, ini untuk memberikan jempol atau apa di sini bisa. Nah, ini kita sudah aktifkan untuk live streaming. Nanti live streaming nanti kita bisa atur di sini. Setelah selesai kita melaksanakan webinar, kita klik end meeting. Ya, nanti akan ada proses seperti ini. Ini adalah proses konversi supaya meeting kita itu menjadi sebuah video. Inilah videonya hasilnya. Ini hasil videonya. Tersimpan itu di dokumen. Di dokumen ada Zoom. Nanti semua tersimpan di sini semua. Kita lihat videonya. Seperti ini video contohnya. Ya. Oke, demikian cara membuat Zoom meeting. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.